Kalau banyak zikir nanti mikirnya jernih. Nggak ribet bicara tuh, dikit bicaranya tapi bisa menggugah, bisa mengubah. Nah, baca Quran ya, nurut. Biasanya kamu harus hafal Quran. Ibu ingin kalian bawa mahkota. Kata anak, kenapa ibu nggak bawa sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkau yang maha tahu segala-galanya. Jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu ya Allah. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin mulia di sisimu. Ya Allah, jadikan majlis ini penghapus semua dosa dan aib kami. Jadikan sisa umur kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Jadikan kami ahlul jannah. Wahai yang maha menatap, kabulkan doa kami ini ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Saya minta maaf terlambat. Sudah sungguh-sungguh hadirin. Dimaafkan. Dimaafkan tidak? Alhamdulillah. Saya baru tahu rasanya kebut-kebutan. Untung Allah mendatangkan pertolongan, ada PM yang cuman sekarang polisi tidak ada yang berani ngebunyikan sirine. Lalu saya ingin mengawali dengan ini, penting. Perhatikan Bu, Pak. Tebak apa yang ada di dalam genggaman tangan ini. Kalau tidak tahu, jatuhnya bingung. Kalaupun jawab tidak mantep, betul? Apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Kertas, uang atau tisu? Ada tisu atau kosong? Tisu atau plastik? Harusnya hidup tuh seperti itu, mantep. Gak bisa digoyang-goyang. Apa bedanya tadi dengan sekarang? Karena ini sudah Iqra namanya. Iqra lah yang membuat hidup ini mantap. Gak bisa dikadalin. Disebut kosong enggak, isi. Disebut plastik gak mau, tetap tisu. Harusnya seperti ini hidup ini, mantap. Kalau udah, oh Bu, Ibu ada yang menghina, udah tenang aja. Kalau ada yang menghina bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dah biarin. Nanti gimana ya kalau pensiun? Shh, rezeki udah ada yang ngatur. Mantep aja. Mantep, mantep. Hidup mantep tuh enak hadirin. Kalau kayak tadi bingung, pelanga, pelongo. Kenapa? Karena belum Iqra. Iqra itu bukan membaca saja, tapi menghimpun informasi sehingga paham. Halo? Jelas? Jadi harusnya nggak bingung. Orang beriman itu antang we. Diberi nikmat, tahu. Ini nikmat datang dari Allah dan kuncinya syukur. Diberi cobaan, tahu ini cobaan udah pasti datang dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah, pasti ada kebaikan, pasti membawa kebaikan yang banyak kalau benar menyikapi. Sabar aja. Ketika berbuat baik, udah nggak ribet dengan penilaian orang. Ikhlas. Ketika tergelincir, segera tobat. Jadi apa yang paling penting untuk kita pelajari? Apa
apa yang tidak ada bandingannya untuk kita belajar tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang tidak kenal Allah, saya akan berikan ilustrasi. Ada mikrofon lainnya kah? Siapa yang megang? Udah, dapat pegang aja. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Makasih. Siapa namanya? Hanif. Hanif tahu tidak Mike Tyson? Boleh berdiri Hanif. Gak pernah ketemu jadi Ya. gak tahu. Pertanyaannya, tahu tidak Mike Tyson? Tidak tahu? Tidak tahu. Tapi pernah lihat aja. Berarti tahu kalau gitu ya. Oke Hanif. Hanif kenal Agim tidak? Kenal. Coba sebutkan Agim itu apa, siapa? Agim itu penceramah yang menenangkan hati, menenteramkan jiwa, dan menggugah hati. Cuman segitu? Kalau disebutkan semua nanti nggak cukup buat ceramahnya. Seseorang akan menjelaskan apa yang dia ketahui, betul? Terima kasih. Sekarang tunggu, belum selesai. Tolong jelaskan Acep. Acep teman SMA saya dulu. Bisa nggak ngejelasin? Nggak bisa. Nggak bisa karena nggak kenal Acep. Boro-boro nyebut nama Acep, ingat juga nggak bisa karena tidak kenal. Makasih ya. Sama-sama. Itu ilustrasi bagaimana mau ingat Allah, bagaimana mau nyebut nama Allah kalau Allahnya tidak dikenal. Jadi apa yang terpenting dalam hidup ini adalah mengenal Allah. Siapa Tuhan kita? Gimana kalau udah kenal ke Allah, kita jadi ngerti, oh hidup ini saya hamba Allah. Tidak ada yang lebih keren dalam hidup ini selain jadi hamba Allah. Sekarang pembantu presiden aja, menteri segitu, gimananya gitu ya, kalau nggak ketangkep. Iya kan, keren banget pembantu menteri. Sekarang pelayan raja, ini hamba Allah, penguasa langit dan bumi, pemilik alam semesta yang maha agung, maha sempurna. Enggak ada lagi jabatan yang paling keren selain hamba Allah, Tuhan semesta alam. Apa ada jabatan lain? Ada, begini. Allah Tuhan semesta alam, kita hamba Allah, lalu Allah menciptakan dunia berikut isinya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia berikut isinya ini adalah pelayan kita. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, tetek bengek dunia ini pelayan kita dalam rangka menghamba kepada Allah. Sebagian besar orang tahu nggak di mana? Turun menjadi pelayan hambanya. Benar? Benar nggak? Koruptor itu pelayan duit. Lihat ini, semua nih pelayan saya nih. HP pelayan, kacamata, baju, gelas, tisu, ini semuanya melayani kita dalam mengabdi kepada Allah. Berapa banyak yang menjadi hamba baju? Benar tidak Bu? Hamba gelar, hamba jabatan, hamba penampilan, hamba pujian, yang seharusnya semua itu pelayan kita. Kenapa ini terjadi? Karena dia belum mengenal Allah. Nah, sekarang mengenal Allah itu dari mana? Allah memperkenalkan dirinya lewat kitab-kitabnya. Para nabi itu untuk memperkenalkan Allah didukung oleh kitabnya. Jadi belajar Quran itu yang paling penting adalah jadi kenal kepada Allah. Kalau udah kenal ke Allah, udah lebih enteng hidup ini.
Halo? Paham? Terus gitu saya mau ceramah apa lagi? Siapa Allah? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Ahad ini satunya Allah beda dengan satunya kita. Kalau kita setengah tambah setengah satu, dua dikurang satu, satu, tiga dibagi tiga, satu. Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan diserupai apapun. Dialah Allah pencipta alam semesta yang amat dahsyat. Ada yang nanyakan, gimana kita kok nggak bisa membayangkan Allah? Ini ilustrasinya ya, ilustrasi untuk membuat kita paham. Tidak mungkin kita membayangkan Allah. Ini masjid besar atau kecil? Yang benar. Dibandingkan dengan kota Cibubur besar atau kecil? Dibandingkan dengan Jawa Barat, masjid ini kecil tidak? Kecil. Masjid ini di Indonesia kelihatan tidak? Masjid ini di Asia, di dunia, masjid ini di dunia udah nggak ada apa-apanya, kecil. Pejabat-pejabat yang dihormat-hormat itu, betul tidak? Sama semuanya, kecil. Kalau saya mah jelas kecil ya. Nah dunia ini dibanding dengan matahari kita, itu kalau dipadati matahari kurang lebih sejutaan dunia baru sampai segede matahari. Nah matahari ini di galaksi gugusan bintang-bintang namanya Bima Sakti itu begitu banyak miliaran yang lebih besar dari matahari kita. Sedangkan dunia nggak ada apa-apanya. Tempat kita ini nggak ada apa-apanya. Nah gugusan bintang-bintang ini di langit ini triliunan, begitu dahsyatnya. Dan langit yang begitu dahsyatnya nggak kekejar ini, itu hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Dari pasir yang begitu banyak, nah itu langit kita tuh hanya segede cincin di bawah kekuasaan Allah. Nah langit yang segitu dahsyatnya dibanding langit kedua kecil, langit kedua kecil, sampai langit ketujuh. Allahu Akbar, Allah menguasai segala-galanya. Bagaimana bisa kebayang oleh otak kita? Jadi aslinya sekali takbir Allahu Akbar, hilang tuh siapa? Nggak ada siapa-siapa. Persoalan, makanya kalau nanti suatu saat ada takdir kita ketemu lagi, atau dari guru siapa, bagaimana sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu intinya takbir. Kalau udah takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, udah nggak ada yang lain-lain, kecil, betul tidak? Masa Allahu Akbar yang diingat peda, jambar roti, penghinaan, ya kan? Mulut nyebut Allahu Akbar, ini jambar roti enak. Jambar roti asin segede gini, astagfirullah. Makanya STI, suami takut istri takbir, selesai itu istri ya. Nanti habis sholat baru ingat lagi. Bu, Pak, kalau orang mengenal Allah pasti hidupnya tenang dalam segala keadaan. Udah anteng lah, tenanglah, ada Allah, penguasa langit bumi. Jadi Allah tuh di mana? Beda tempat menurut kita dengan menurut Allah, karena tidak sama dengan apapun yang terbayang oleh kita. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai, tidak diserupai apapun. Nah, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu
dimanapun engkau berada. Bukan berarti Allah jadi enggak akan masuk ke dunia ini terlalu kecil bagi Allah, benar? Tapi pengetahuan Allah, ilmu Allah, kekuasaan Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi bisa kita bersembunyi? Enggak bisa. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Coba kita tidak akan pernah merasa sendiri. Enggak ada itu. Lagu gimana tuh? Sendiri aku sendiri. Jadi enggak mungkin. Paling bersamamu, selalu bersamamu. Gitulah. Ini Allah lagi melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Sekecil apapun Allah tahu. Walaupun di perut bumi pasti Allah tahu. Allah tahu daun yang jatuh? Allah tahu tidak? Bagaimana Allah tidak tahu sedangkan daun itu ciptaan Allah, yang merancang adalah Allah, hidup dengan izin Allah, jatuh juga dengan izin Allah. Kalau orang sudah yakin seperti ini, udah nggak ada sepi-sepinya, itu nggak pernah kesepian. Dalam keramaian dia tetap merasa dengan Allah, dalam kesendirian juga bersama Allah. Makanya orang-orang yang mengenal Allah mah nggak berharap dari makhluk, sebab makhluk nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak mengizinkan. An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Terus dari siapa lagi? Hah? Yang menciptakan segalanya siapa? Jawab. Yang memiliki segalanya siapa? Yang menguasai segala-galanya siapa? Adakah sesuatu di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Ada tidak? Adakah sesuatu di alam semesta ini yang bukan milik Allah? Adakah sesuatu di alam semesta ini yang bisa lepas dari kekuasaan Allah? Nggak ada, semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini bukan milik kita nih. Ini wajah tubuh bukan milik kita. Ya kan Bu? Ibu kan dulu nggak gini-gini amat ya kan? Maksudnya sama saya juga. Dulu kan unyu-unyu ya kan? Sekarang inyut-inyut ya, bukan punya kita. Kalau ini punya kita, jangan tua dong. Hah? Ibu tetap aja kayak bayi, betul tidak? Nggak bisa. Ini bukan punya kita. Suami bukan punya ibu, anak-anak bukan, rumah nggak ada yang punya. Semuanya milik Allah. Kita dititipin aja. Sekarang kamu titipin ini, nanti kamu pindah ke situ, suka-suka Allah. Jadi kalau kita udah yakin semuanya milik Allah, lebih enteng. Yang membuat kita menderita kan lengket, megang, ini milik saya, ini jerih payah saya, ini adalah harta saya, aset saya, ini ide saya, ini saya. Cabut aja nyawanya. Oh, almarhum si saya tuh. Barusan sebelum kesini diundang ceramah di Dephan. Siapa teh? Saya berkali-kali ceramah di sana, mungkin karena mereka tahu saya anak tentara juga. Jadi yang dulu pada kemana? Udah pensiun ya. Dulu tongkat komandonya di sini, lama-lama ke sini. Bukan punya kita ini. Benar? Makanya kalau udah kenal ke Allah, kita nggak akan kagum-kagum tuh sama dunia yang dititipin ke orang.
Apa yang kagumnya dunia ini? Cuman gini-gini aja. Oh iya kan? Bener enggak? Biasa aja lah. BSD itu siapa yang bangunnya itu teh dulu teh? Ada itunya kan, developernya. Nah udah kemana sekarang yang punyanya? Udahan ya kan? Sugan bawa gitu ya, bata satu enggak. Pengusaha batu bara juga enggak mau dikubur pakai tongkang. Saya punya teman punya pabrik semen, ngomongnya semen aja tiap ngobrol. Saya nanya kenapa sih ngomong semen terus? Gak tahu gimana saya dengan semen itu sejiwa. Allah. Terus gimana nanti kalau meninggal mau dicor? Oh gak mau. Gini aja lah supaya ada kenangan, kepalanya dicor pakai ember. Gak mau. Semuanya milik Allah, benar? Makanya mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Itu yang enak tuh. Jangan cuman lihat pemandangan, aduh pemandangan indah ciptaan Allah. Ai suami ciptaan siapa? Tapi kenapa menciptakan seperti ini? Nggak boleh ngomong gitu. Tapi dulu ciptaannya nggak gini-gini amat. Nggak boleh. Halo. Enak Bu kalau udah makin kenal ke Allah, makin yakin semua milik Allah, kita nggak akan lagi kagum sama dunia ini. Malah suka jadi kasihan. Sekarang mobil yang sangat mewah itu kan kerennya sebentar. Tapi kalau meninggal ke kuburan, coba jenazah pakai mobil itu enggak? Enggak, pakai mobil jenazah masjid ya kan? Ya. Yang itu dipakai supir. Ketemu lagi nggak dengan mobil ini? Ketemu di yaumal hisab nanti. Waduh, gayanya sebentar, hisabnya bisa ngejongkeng nanti. Mikir. Makanya ibu bros punya berapa? Dihisab, kepala 1, kerudung 100. Kalau udah ingat Allah, tahu ini titipan Allah, pasti nanti dihisab oleh Allah. Jadi baca Quran itu yang paling penting mengenal Allah. Baca Quran itu yang penting mengenal apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Tapi saya nolong baca tuh boleh. Memang keuntungannya baca Quran tuh walaupun nggak ngerti dapat pahala kalau ikhlas. 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim kalau ikhlas 190 kebaikan. Al-Baqarah kalau ikhlas berapa pahalanya? Berapa? Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar, 286 ayat, 25.500 huruf. Kalau ikhlas bacanya maka melakukan 1/4 juta kebaikan dalam tempo 1 jam 1/4 ya. Makanya orang yang membaca surat Al-Baqarah dengan ikhlas, jin kabur, setan gak mau ngedeketin, sihir gak mempan. Itu Bu, walaupun belum mengerti. Tapi kalau ngerti ditambah belajar, maka selain dapat pahala, dapat hidayah. Makanya baca Quran Ramadan ini selain menghatamkan Al-Quran, juga hatamkan terjemahnya supaya dapat hidayah. Al-Fatihah sudah hafal belum? Artinya. Ayat kursi sudah hafal belum? Artinya. Harusnya baca ayat kursi itu setan tuh lari, bukan kita sambil lari. Waduh, ayat kursi sambil lari, aneh kata setan teh. Kami yang lagi lari.
jadi bareng larinya. Bu, Pak, Ramadan ini khatamkan artinya, ya. Setuju? Baca ayatnya, baca juga artinya. Beda, karena segala sesuatu itu tergantung hidayah, petunjuk. Sudah tahu belum Fatihah doa yang dimintanya apa? Dari segitu panjang 7 ayat tuh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Tadi yang pertama tentang Allah, ya. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengurus, yang mengembangkan alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, Asmaul Husna. Duhai Allah yang Maha Pengasih, semua diurus oleh Allah. Yang Maha Penyayang adalah pemberian yang spesial bagi orang beriman. Kalau makanan, orang Israel juga dicukupi perasaan, tapi orang beriman, Ar-Rahman Allah dipilih yang bagus-bagus saja. Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Ya, kita mengakui bahwa akan ada akhir nih dari hidup ini, dan kita akan ada dapat balasan yang seadil-adilnya. Ingat ya, bahwa dunia ini cuman ujian, kesempurnaan balasan itu di yaumul qiyamah, dan orang yang sukses itu yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses itu tidak tersentuh api neraka, masuk surga, itu sukses. Ali Imran 185. Kalau di dunia enggak ada yang asli sukses, ya, ujian aja. Gejala-gejala sukses udah kelihatan, tapi sukses yang asli. Kalau sukses di dunia seperti apa? Hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Hayatan thayyibah itu adalah orang yang episode apapun dia bisa menikmati. Dipuji, dicaci, sehat, sakit. Karena hidup kan pasti begini terus, nggak ada stres-stresnya. Waktu dipuji, ini ujian, dia tawadu. Waktu dicaci, ini ujian, saya harus sabar, gugur dosa. Waktu lapang, sempit. Nah, orang yang hayatan thayyibah ini, berapa? An-Nahl 97, kuncinya 2, iman dan amal soleh. Makanya kalau nyari bahagia dari penampilan, nggak akan bahagia, Bu. Baru juga dandan, ini menceng jadi nggak bahagia. Ini lipstik kena hidung jadi nggak bahagia. Udah pakai gulung mata palsu, coplok sebelah jadi gini. So ibu, emang kalau punya tas mahal pasti bahagia? Suatu saat saya ngobrol sama Igun, siapa, Iban Gunawan. Pas lagi lihat masjid di Jepang, beliau ikut. Saya nanya, Igun katanya punya tas mahal, gimana sih rasanya punya tas? Katanya kursi aja harus punya kursi khusus. Belum lagi gerimis, ya kan? Belum lagi ada yang ngedupak, stres. Yang paling getir, Bu, ibu udah capek-capek mahal, disangka KW, bisa perang. Di akhirat dihisab tuh, dihisab. Nah, makanya kembali ke yang tadi, baca Quran, pahami artinya, ya, itu akan jauh lebih nikmat. Karena Quran itu petunjuk, huda, al-furqan, pembeda, kemudian syifa, obat, rahmat. Pokoknya kalau baca Quran dengan niat ikhlas dan benar, itu akan berubah. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Nabi Musa punya tongkat, mukjizat membelah laut. Para nabi yang punya mukjizat, selesai mukjizatnya dengan wafatnya nabinya. Kecuali Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang kita dapat kebaikannya. Makanya membaca, gimana kalau terbata-bata? 2 pahalanya, pahala baca dan pahala belajar. Kalau sudah lancar, bersama malaikat. Jadi memang luar biasa, pahalanya akan luar biasa. Dan Bu,
Kalau kita baca Quran walaupun nggak ngerti, ya itu hati itu dibuat tenang, asal ikhlas. Kalau orang-orang yang nggak ikhlas nggak diterima sama sekali oleh Allah. Karena orang yang kedua, nauzubillah, dihisab adalah orang yang belajar Quran dan membacanya tapi tidak ke sorga karena ketika dilihat kadzab, dusta kamu ingin disebut qari'ah. Jadi ingin penilaian orang. Makanya kalau mau baca Quran nanti bilang begini aja. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, saya niat membaca Quran ini karena Engkau. Jadikan setiap huruf yang saya baca benar-benar Engkau ridho. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Gak apa-apa, jangan ngetawain. Emang orang bisa langsung lancar? Emang doanya stakar kebek ayo pas mulai gak apa-apa, dan jangan meremehkan. Rabbi shrahli sadri, Yasin, shadaqallahul adzim. Enggak apa-apa. Lanjut. Udah gitu baca terjemah. Kalau mau baca terjemah juga jangan pakai nafsu. Berlindung ke Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang memahami apa yang sebenarnya. Kalau kita niat baca Quran dengan ikhlas, nanti Allah menunjukkan. Carilah ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Kenapa? Coba Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, ibadah, tunduk, patuh, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau yang pertama Iyyaka na'budu itu adalah keikhlasan, Iyyaka nasta'in itu adalah ketawakalan. Makanya orang yang Iyyaka na'budu dia tidak akan riya, Iyyaka nasta'in dia tidak akan bersandar ke makhluk. Tahu nggak apa yang dimintanya? Ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Jadi permintaan yang kita ulang-ulang itu adalah bukan minta uang dulu, tapi minta hidayah, jalan siratal ladina an'amta alaihim, orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Tahu siapa? 1. Nabiyyin, 2. Syidikin, 3. Syuhada, 4. Solihin. Jadi kita tuh tiap hari tuh minta yang diberikan kepada 4 ini. Tapi Nabi udah gak ada. Paling kita bisa jadi syidikin, syuhada, dan solihin. Coba pertanyaannya, yang 4 ini banyak tidak persoalannya hidupnya? Para nabi banyak masalah tidak? Abu Bakar As-Siddiq banyak masalah enggak? Para syuhada banyak masalah. Nah tiap hari kita minta seperti mereka. Jadi jangan heran banyak masalah. Wah kalau gitu saya mau ganti doa, enggak bisa. Kan udah dibilangin, emang masalah hidup itu bahaya tidak? Tidak. Orang itu tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang itu tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Jadi jangan takut ngadepin persoalan hidup, nggak usah takut. Katanya sebentar lagi tahun 2030 lapangan kerja akan berkurang digantikan oleh AI dan robot. Biarin. Kita mah ada Allah, benar tidak? AI semuanya ciptaan Allah. Emang AI ciptaan siapa? Robot juga Allah yang nyiptakan. Emang ini zaman kita sekarang, nggak usah takut. Nanti anak-anak saya gimana nggak dapat kerjaan? Nggak apa-apa, bikin aja kerjaan. Halo? Nggak ada yang ditakutin, enggak. Kita kalau mau takut ya cuma satu, takut disebelin Allah, udah itu aja. Kalau Allah sebel ke kita, udah apes kita tuh, udah apes aja.
Walau sedunia senang ke kita, muji-muji, kagum, tapi Allah tidak suka ke kita, udah nggak ada gunanya pujian itu, nggak ada gunanya. Sekarang sedunia sebel ke kita, tapi Allah sangat sayang ke kita, udah pasti untung lah, pasti untung. Manusia cuma nebeng hidup aja kayak gitu, rewel, ya kan? Halo? Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi petunjuk itu ada pada Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitab hudal lil muttaqin, yang tiada keraguan di dalamnya. Makanya Bu, Pak, Ramadan ini baca Quran pakai doa dulu ya, niat. Kalau belum bisa yang susah-susah, bilang aja bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Boleh nggak sih pakai bahasa Sunda? Mangga neng, Gusti punten. Abdi bade ngaos. Nggak apa-apa, Allah maha dekat. Lanjut. Usahakan cari ayat-ayat tentang Allah, ya. Di antaranya banyak ayat, banyak sekali, karena inti dari Al-Quran itu kan memperkenalkan tentang Allah, memperkenalkan tentang apa yang Allah sukai dan yang Allah tidak suka, dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau kamu melakukan ini, hadiah dari Allah ini, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maka Allah akan nambah kepadamu. Jadi sebetulnya enggak ribet, Bu. Halo? Ibu pengen terus ditambah karunia oleh Allah, pengen enggak? Kalau pengen, kalau enggak harus puguh. Hadirin pengen enggak? Jadi gimana? Banyak keinginan atau banyak bersyukur? Udah, nggak usah rewel, banyak bersyukur. Demi Allah, Allah lihat kita bersyukur atau tidak. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau bangunkan saya masih hidup. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, nafas gratis, segar. Pas emang ada bau? Alhamdulillah, berarti indera hidung saya masih normal, ya kan? Gimana kalau ada yang peledak di sana, kita cengar-cengir aja ya? Serius. Lalu duduk tek-tek, ya Allah terima kasih saya masih berteduh, lihat kamar. Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Kalau lihat tidak kita bersyukur? Jawab. Ingat saudara kita di Palestina, ingat yang gak punya rumah. Alhamdulillah ada kasur empuk, tiba-tiba suami lagi ngorok. Alhamdulillah saya masih punya suami. Ada yang gak ada yang ngorok karena gak ada suaminya. Terus dilihat, alhamdulillah masih hidup, ya kan? Kalau suami udah meninggal nggak ngorok, betul tidak? Alhamdulillah ya Allah. Dilihat, ya Rob ini titipanmu. Ya Allah, kok jadi begini ciptaan? Nggak boleh ngomong gitu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan hamba-Mu ini jalan rezeki bagi saya. Aduh ya Allah, Engkau jadikan jalan perlindungan bagi saya ya Allah. Ampuni saya, belum jadi istri yang baik, belum tahu balas budi, sibuk aja lihat kejelekan dan kekurangannya. Astagfirullah. Allah dengar tidak omongan kita? Dengar tidak? Ya Allah ampuni saya. Senang gak kira-kira Allah kepada istri yang kayak gitu? Alhamdulillah. Pergi ke toilet, ya Allah alhamdulillah Engkau mudahkan toilet. Coba yang KKN 1 kilometer jalan, udah gitu direndam lagi di sungai, ya kan? Alhamdulillah pintu ada kuncinya. Udah masuk ke toilet nggak ada pintunya, nggak tenang hadirin. Nggak ada slotnya, diganjel pakai, nggak tenang lah. Saya udah nyobain ke toilet nggak ada slotnya. Makanya saya tiap lihat slotnya bersyukur, alhamdulillah ada slot. Gayung juga itu rezeki dari Allah.
Udah nyobain ke toilet nggak ada gayungnya, oh dramatis hadirin. Mau teriak malu ya nggak teriak nggak tuntas ya. Ini serius hadirin. Allah tahu tidak kita bersyukur? Lihat punya anak kecil nyoret-nyoret tembok, alhamdulillah ya Allah, titipin anak normal bisa nyoret-nyoret tembok. Berapa banyak yang ingin punya anak? Berapa banyak yang anaknya nggak bisa nyoret-nyoret tembok karena keterbatasan fisiknya? Allah tahu siapa yang bersyukur. Gitu hidup mah nggak ribet bu, ditambah nanti ditambah. Suami dilembutkan hatinya, anak-anak dibaik karena kitanya bersyukur. Ini dari Quran. Makanya jangan sampai keinginan menghilangkan rasa syukur. Mikir. Nah ibu teh kalau tahu syukur mah nggak ada menderitanya bu. Kita menderita tuh pasti karena kurang syukur. Coba bercermin, kalau ngitung kerutan lagi. Mau ngapain? Itu kedip normal. Coba kalau kedipnya giliran. Coba kalau kedipnya kecepatan atau pelan. Kita mah ngaca teh kalah nyoy ini juga kieu. Udahlah nggak apa-apa, menua itu dinikmati, betul tidak? Apa sih salahnya dengan wajah kita ini? Udah sesuka Allah, dibikin keriput, pori-pori ngegede, beruban, enjoy saja. Ya Allah terima kasih diberi kesempatan jadi tua. Berapa banyak yang tidak sempat tua karena keburu mati? Halo? Udah waktunya habis belum? Atau nggak usah emosi. Ini ada ayatnya hadirin. Jadi ibu nanti cari ya, tanya aja ke AI ayat-ayat tentang Allah. Baca, bisa di AI ya, ChatGPT tanya, pelajari, cari tafsirnya. Oh enak. Karena Al-Quran itu yang paling penting adalah kenal ke Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Al-Quran itu bukan diciptakan, diturunkan. Kalau diciptakan itu makhluk ya, tapi kalau diturunkan bagian daripada karunia Allah khusus. Makanya cari apa yang bisa berkaitan. Contoh, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Jadi kalau kita ingat Allah tuh jadi gimana sih? Allah ingat ke kita. Kalau kita nggak ingat ke Allah, Allah ingat nggak ke kita? Pasti ingat. Siapa yang ngurus? Emang kita bisa ngurus diri sendiri? Jawab. Bisa ngurus diri sendiri? Enggak. Bagaimana bisa ngurus diri yang diurusnya juga nggak tahu? Ibu memang ada ginjal enggak? Kata orang bu. Udah lihat belum ginjal ibu? Boro-boro lihat ginjal, lihat alis sendiri yang asli aja nggak pernah. Coba lihat alis masing-masing. Hah? Coba lihat gigi sendiri, coba lihat. Bagaimana bisa ngurus gigi? Tahu juga enggak? Benar? Gimana coba supaya air ludahnya ngepas jumlahnya? Kita nggak tahu. Coba kalau nggak diurus oleh Allah, kelebihan air ludah. Ibu nggak ada wibawa, pakai bros di sini. Kerjanya gini aja. Coba. Jenderal ngacai, nggak ada wibawa. Ibu teh keren tuh karena nggak ngaca ibu. Serius. Coba kalau kelebihan egg hitam lagi. Alhamdulillah. Jadi siapa yang ngurus kita? Sebetulnya kita nggak ingat Allah juga diurus oleh Allah. Tapi kalau kita fadzkuruni
adkurkum. Nah, diperlakukan spesial. Kalau kita banyak zikir, hati dibuat tenang. Tenang we. Walaupun gimana tenang we, nggak tahu gimana tenang. Suami mau gimana juga tenang we. Nanti kamu gini-gini, tenang we. Dah Allah yang punya takdir. Nggak akan kejadian apapun tanpa izin Allah. Gitu. Nanti pikiran jernih. Ini kan otak ciptaan Allah, Bu. Kita nggak tahu, yang kita tahu cuma otak-otak, ya nggak? Itu boro-boro dipakai mikir, dimakan oleh kita, ya nggak? Nggak tahu ini otak gimana bisa mikir, kan? Kalau banyak zikir, nanti mikirnya jernih. Ada ide baru, gagasan-gagasan yang bagus, ada solusi-solusi. Kata orang, kok ibu jernih sekali? Itu teh dari Allah. Kemudian bicara, dituntun, nggak ribet bicara tuh, dikit bicaranya, tapi bisa menggugah, bisa mengubah. Nah, baca Quran ya, nurut. Biasanya, kamu harus hafal Quran. Ibu ingin kalian bawa mahkota. Kata anak, kenapa ibu nggak bawa sendiri? Diam. Ibu bawa mahkota nggak buat nenek, justru nanti ibu pinjemin yang dari kamu. Rewel. Kalau orang udah zikir terus, nanti lisannya dituntun oleh Allah. Mau ketemu siapa diatur oleh Allah. Kalau rezeki nanti dipilihkan rezekinya yang halal berkah. Kalau ketemu teman-temannya dipilihkan. Kalau orang yang zikir terus tuh begitu, fadzkuruni adzkurkum. Jadi kalau kita belajar Quran, selain belajar tentang Allah, juga belajar tentang apa yang Allah suruh dan apa yang Allah janjikan. Contoh At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar terbaik itu bukan karena pinter. Kurang gimana di Indonesia yang pinter-pinter? Ya, ada yang pinter ngambil duit orang. Padahal itu pelajaran dasar pertama. Ini milik saya, ini bukan milik saya. Kan gitu? Iya kan? Pelajaran buat anak-anak yang pertama kan mengenal mana miliknya, mana bukan miliknya. Lah itu koruptor-koruptor itu gimana? S1, S2, S3, profesor, pendidikan ini. Ujungnya nyolong, ha? Nggak ngerti itu pendidikan apa, betul tidak? Nggak usah ikut mikir. Beneran saya suka nggak ngerti kenapa ya pendidikan segitu tinggi terus mau dibawa kemana lagi hasil colongan itu ya. Saya udah lihat yang mati-mati juga nggak bawa apa-apa ke kuburannya. Benar? Shh. Itu yang korupsi segala macam sampai berapa, ada yang triliunan katanya ya. Dikemanain itu duit? Udahlah nggak usah sekali dipikirin. Makanya pelajaran kedua dari Al-Quran, mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dan apa konsekuensinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Udah nggak usah rewel, Bu. Masalah apapun deketin Allah aja. Nggak bisa kita nyelesain masalah. Enggak. Punten ya, banyak tamu ke Darut Tauhid pada nanya, gimana caranya ngebangun pesantren? Nggak tahu. Yang saya juga nggak kepikiran bekal begini. Rapat juga cuman sebentar itu saya makan, dah beres yang. Nggak ngerti Pak, asli dong. Gimana ngebangun pesantren di sana kok ada di situ? Enggak, itu running by itself. Bahasa Inggris tadi. Artinya mah ngalir gitu aja lah. Beneran nggak mengerti, tapi secara hakikat emang udah tertulis di Lauh Mahfuz begitu.
Jadi tinggal kita mah berusaha jadi orang takwa sebisa mungkin, urusan diurus oleh Allah. Bu, ibu ingin punya anak yang soleh-solehah? Gimana caranya? Jawab. Gimana caranya menyoleh dan menyolehkan anak-anak? Hah? Tuh, enggak jelas ini, persis kayak tadi gini, kosong gitu. Jawabannya mah ibu harus jadi ibu yang bertakwa. Nanti hadiahnya anak dibikin soleh oleh Allah. Anak ibu ciptaan siapa? Milik siapa? Dalam genggaman siapa? Siapa yang ngurus anak ibu setiap saat? Siapa? Siapa yang ngurus anak ibu setiap saat? Apa? Jawabannya nggak jelas. Jadi emosi begini saya. Siapa yang ngurus anak ibu setiap saat? Ibu bisa ngurus anak. Boro-boro ngurus anak, ngurus diri aja nggak bener. Allah bu, darahnya dialirkan, jantungnya didetakkan, sel-selnya dibuat Allah. Sebagian lewat ibu. Nah, kosok gigi, cuman gitu aja. Ada mandi ketok pakai gayung, cuman itu. Gimana mau nyolehin anak? Tahu juga enggak hati anak seperti apa? Tahu enggak hatinya seperti apa? Enggak. Cara nyolehkan anak yang terbaik adalah ibu, bapak jadi orang yang disukai Allah, namanya orang bertakwa. Nah, gimana takwa? Ada di Quran. Nggak akan bisa sekaligus sekarang. Cuman sekarang intinya kalau belajar Quran tuh pelajari apa yang dijanjikan Allah. Aduh, tentang rezeki gimana ya? Rezeki itu sederhana, tidak perlu banyak. Enggak perlu banyak. Rezeki itu yang penting tiap perlu salah. Ada mantep salah lagi. Rezeki itu bukan tiap perlu ada, tiap perlu cukup. Sekarang ibu perlu 5 juta, ada 5.000. Kira-kira stres atau bahagia? Stres. Rezeki itu yang penting tiap perlu pintar. Itu perlu buat makan, perlu buat ngasih makan orang, perlu buat rumah makan gratis, itu perlu buat anak sekolah, nyekolahin anak saudara, bikin sekolah, buat bayar kontrakan. Bosan ngontrak, pengen beli rumah, gitu. Perlu buat ke Mekah, perlu buat sedekah 2 triliun. Mau ngapain kaya? Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Astagfirullah. Balik lagi ke kaya lagi, dasar pengen ya udahlah. Ibu udah tahu belum rahasia hidup cukup? At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, baginya Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Allah tahu cicilan ibu enggak? Allah tahu keinginan, Allah tahu masalah kita, tahu. Yang belum terjadi Allah tahu tidak? Tenang hadirin. Keep cool, keep cool, tenang.
Ya, tenang. Shh, tenang. Tenang. Ada yang nanya, gimana ya kalau nanti suami saya pensiun, berarti suami ibu pensiunan, ya kan? Terus gimana kalau suami saya meninggal, berarti dikubur, ya kan? Sederhana aja. Terus nanti saya gimana? Ya ibu berarti janda. Terus rezeki saya gimana? Allah. Emang kita ciptaan siapa sih? Masa Allah? Coba logikanya, Allah nyiptakan kita. Terus kita perlu oksigen. Terus Allah nggak ngasih oksigen, ya nggak hidup dong. Makanya kenapa oksigen gratis? Karena kalau bayar jadi jarang nafas, ya kan, ngirit. Makanya Bu, makin yakin ke Allah, makin dicukupi. Semuanya, informasi, data, fakta, finansial, ketenangan, ilmu, cukup nanti ya. Ibu nggak usah banyak curiga sama suami. Walaupun suaminya mencurigakan, ibu lebih baik ke Allah aja. Nggak bisa diapa-apain. Lelaki itu banyak akalnya. Kenapa bapak ketawa gini? Mau disebut nggak punya akal? Keren kan, banyak akalnya. Tapi suami ibu nggak bisa lari dari kekuasaan Allah. Benar? Nggak usah buka-buka HP suami, karena ibu nggak tahu passwordnya. Kalaupun ibu buka HP suami, jawab, jadi tenang atau makin galau? Gak usah ya. Urusan jadi beres atau nambah? Mendingan tidak tahu kekurangan kesalahan suami, tapi suami jadi tobat, jadi baik, makin baik, daripada ibu tahu, ibu stres, suami makin ngaco. Benar? Yang bisa menaklukkan hati suami siapa? Jawab. Kalau ibu centil bisa nggak menaklukkan hati suami? Banyak yang lebih centil dari ibu. Pakai bener. Shh. Serius. Bu, dengerin. Kalau ibu nggak tawakal ke Allah, ibu nggak bahagia. Sudah sering disampaikan, nggak usah banyak berharap dari suami. Jangan ingin dibahagiakan suami, Bu, karena suami ibu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Tuh kan, ini serius, ini kajian tauhid. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Suami ibu nggak akan bisa ngasih apapun tanpa izin Allah. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Walaupun ingin, Allah nggak kehendaki, nggak bisa. Dan suami ibu nggak bisa merugikan ibu sedikit pun tanpa izin Allah. Dah, minta ke Allah dulu, ya. Ya Allah, ampuni saya, misal sebagai istri. Engkau tahu saya belum jadi istri yang baik, masih belum bisa sabar. Ini mulut ini, ampun ya Allah, Engkau udah dengar bunyi terus, astagfirullah, ngomel, ampun ya Allah, astagfirullah. Tapi dibisu ya jangan ya Rob, astagfirullah. Ampun, saya tuh masih menuhankan suami ya Allah. Lebih mikirin suami daripada mengingatmu. Lebih berharap dari suami daripada berharap darimu. Lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh darimu. Ampun ya Allah, saya sudah menuhankan suami. Tolong ya Rob, jadikan cinta ke suami secukupnya aja, jangan sampai merusak tauhid. Ibu doa kayak gitu ke Allah. Ada doanya sih,
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu tak suami, dan mohon ampun dari apa yang kami tidak tahu. Ibu bulat ke Allah. Allah tahu tidak ibu memasrahkan ke Allah? Jawab. Tahu. Ibu dijamin. Oleh Allah kita dibuat jadi tua supaya tidak ngandelin casing terus. Ada batasannya. Sok ibu makin sepuh tapi makin centil, saraf kejepit lah bu. Doakan ya, bulan ini umur saya 64 tahun. Kalau hijriah 66 ini. Udah kerasa bedanya. Jadi cerita sedikit ya, udah gak bisa lah banyak gaya. Kemarin ada tugas dakwah di Jepang. Naik pesawat ekonomi. Sampai di sana sehat, seger. Padahal kan jauh tuh ke Hokkaido tuh ya, 7 jam mah. Tapi badan asa enak aja. Nah pulangnya kan pas pulang bagian sendiri, kata istri, abah sahat bekal dakwah terus, dan naik bisnis aja. Akhirnya saya di upgrade naik bisnis. Waduh enak, tidur. Wah sampai ke nah apa jadi susah belok begini ya? Ini sakit. Jalan susah, kenapa jadi begini, udah mahal-mahal. Saya nanya sama ChatGPT, kenapa saya naik ekonomi seger, naik bisnis jadi susah belok begini? Jawabannya, katanya AA tuh sudah ada di usia matang. Dia mau nyebut tua takut di delete ya kan. Karena naik bisnis itu jadi tidur terus, jarang bergerak, menceng begini ya kan, karena kemudian AC dingin, nggak bangun-bangun, jadi bagian bangun teh jadi meleleh begini. Kalau naik ekonomi sering bangun, udah pegel tuh, jadi makin tua tuh bagusnya naik ekonomi. Saya baru sadar, ya Allah, nggak bisa dibohongi. Tubuh ini milik Allah, seperti ini maunya ya, nggak usah sesal. Yang penting yakin Allah lah Tuhan kita, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Nggak akan ada kejadian apapun, nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Kalau nikmat An-Nahl 53, kalau musibah At-Taqabun ayat 11. Tidak ada musibah tanpa izin Allah. Ini enak. Suami mau ngomong apa, istri mau ngomong apa, tenang we. Tenang we, ada Allah, benar ya. Udah tenang. Yang penting kita disukai Allah. Saya udah ceramah di sini belum tentang yang suruh bikin video oleh istrinya? Udah ya? Belum? Udah. Ceritain. Ceritain deh. Ini khusus buat lelaki ya. Astagfirullahaladzim. Jadi gini. Kalau suami salah, dengerin lelaki ya. Suami salah, istri pada umumnya marah. Cuma dikit lah yang gak marah tuh ya, yang udah soleha asli. Tapi yang masih baru cita-cita marah lah dia. Dengerin, suami salah, istri marah. Kalau suami sibuk bela diri, istri makin marah. Benar bu? Salah pak bela diri. Kalau udah salah, suami salah bela diri makin marah. Kalau ingin hidup bahagia, segera ngaku salah. Memang tetap marah, tapi sudah lebih lunak. Nah, udah ya. Belum selesai. Salah, ngaku salah, lalu minta maaf. Memang masih marah, tapi sudah makin jinak ya. Itu hanya masalah waktu ya.
Terus sholat tobat aja ya Allah. Nah, bab kedua, gimana kalau istri salah? Nah, ini agak rumit dikit nih Pak ya. Kalau diam. Kalau istri salah ya, nah kita kan tadinya mau marah ya, tapi keduluan. Dia sendiri yang uring-uringan, aneh. Kita jadi bingung. Dia salah, terus dia yang uring-uringan. Belum selesai, lalu nyalahin kita Pak. Ini Bapak sih sebagai suami, coba kalau Papa ini ngurus anak dengan benar. Kita jadi posisi salah. Kalau kita bela diri, makin marah. Kepaksa kita kembali ke bab 1 tadi ya, yaitu ngaku salah, minta maaf. Ya begitu nasib kita. Benar nggak sih Bu? Biarlah mereka menjadi ras terkuat di bumi ini. Kalau golnya adalah ketentraman, memang ini ada dalilnya Pak. Saya nggak sembarang ngomong nih ya. Nanti disebutin penutupnya. Jadi, saya udah lihat videonya tuh. Istri marah di dekat film. Ayo bikin rekaman, bikin rekaman. Saya suami Ibu Fulana. Dengan ini saya mau ngaku dan minta maaf karena saya sudah mentraktir anak gadis tetangga di restoran mahal berdua. Udah gitu pulangnya saya beliin HP terbaru. Dan semua ini terjadi dalam mimpi istri saya. Karena istri saya jadi kesal, jadi saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi dalam mimpinya. Gitu. Yang kedua, saya juga ngaku salah. Kemarin waktu mau dinas keluar kota, saya udah nanya, Bu mau dibeliin apa oleh-oleh? Kata istri saya nggak usah beli apa-apa. Nah saya pulang nggak bawa apa-apa. Ternyata salah. Harusnya saya bawa apa-apa. Saya ngaku salah. Saya minta maaf. Tidak akan diulangi lagi. Gitu Bu. Damai. Jangan berdebat sama istri kalau lagi marah. Tunggu dia tenang. Kalau dia tenang, jangan berdebat sama istri, nanti dia marah. Gitu. Benar Bu? Saya udah bela loh. Ini teh untuk Ramadan nanti amalkan ya Pak ya. Bapak, dalilnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat apa tuh? Ayo coba Ustaz di sini. Tentang ibadur rahman. Al-Furqan 63 ya. Al-Furqan 63. Jadi kalau ada orang yang lagi nggak bisa nahan diri, ngomongnya nggak enak, kita jawabnya qalu salaman. Bicara yang baik-baik aja, yang membuat keselamatan. Yang penting reda dulu. Gitu, jangan berdebat. Nggak ada debat-debat yang bisa bikin sakit hati. Mau ngapain? Nih bonus aja Ramadan ini, Ali Imran 134, ciri orang takwa. Mau? Kita mah nggak usah ribet lah, amalin yang ada di Quran weh. Ini supaya kan la'allakum tattaqun. Baca ayat-ayat tentang takwa ya. Cari nanti di internet ayat-ayat tentang takwa. Ini salah satu di antaranya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wat-dharra. Ciri orang takwa itu tidak ada pelit sama sekali, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi bukan sedekah dikit-dikit, tapi dikit-dikit sedekah.
Ada berita gembira, sedekah. Anak nilainya bagus, sedekah. Dengar berita ibu sedang sakit, sedekah. Ada masalah, sedekah. Ada kesenangan, sedekah. Dikit-dikit sedekah. Demi Allah, mana qasat sodakotun min mal, enggak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Ramadan bulan sedekah. Kalau mau ngamalin Quran, amalkan sedekah. Enggak usah kelamaan mikir. Kenapa kalau kelamaan mikir? Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ngebisikin terus, nakut-nakutin berkurang rezekinya. Jangan kebanyakan, yang cukup. Nanti habis loh, susah. Nanti nggak ada gitu, jadi pelit. Dan menyuruhmu berbuat pelit. Wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Mau jadi orang takwa? Mau urusan beres? Mau rezeki yang tidak diduga-duga? Tiada hari tanpa sedekah. Bagus kalau sedekah pagi, supaya sedekah kita dipakai untuk energi berbuat kebaikan. Kasih makan orang. Di mobilnya bawa beras yang 5 kiloan, 10, 85.000 tuh satunya. Ada yang lapar, kasih. Sepanjang makan, pahalanya melimpah. Kita akan banyak tertolong oleh doa orang-orang yang disedekahi. Percayalah, tabungan kita mah nggak ada apa-apanya, cuman ngejentul aja kayak gitu ya kan. Dilihat. Coba tes dulu, Bu. Nanti ada kotak infak lewat, ibu ada 2 lembar 150. Yang mana yang mau dimasukin? Jangan ketawa, jawab. 50, jujur bagus. Ternyata bukan 2 lembar, 3 lembar 170. Jadinya yang mana? 20. Ya Allah, keselip 4 lembar 175. Kenapa ketawa? Ya Allah, ternyata 5 ribuannya ada 2 lembar. Yang satu masih baru, yang satu udah lepet. Yang mana yang dimasukin? Ada ketahuan kurang takwa ya. 2. Wal kadhiminal ghaidha. Ini ayat yang tadi, menahan amarah. Udah gak ada marah-marah ya. Sakit hati normal, kecewa normal, jengkel normal, kesal normal, marah juga normal. Tapi tidak boleh mudah marah terus, nggak habis-habis marahnya, nggak boleh. Itu bukan takwa. Orang takwa itu menahan amarah. Bu, Ibu, Pak, nggak boleh marah-marah. Relax aja. Bu, serius nih. Ngaji iya, tahajud iya. Lagi tahajud, siapa itu? Aneh. Sholat itu menahan dari marah. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Coba atuh diam, ibu lagi baca Quran. Nggak nyambung. Quran nyuruh jangan marah. Kata anak tuh, pasti ibu nggak ngerti itu, ya nggak? Karena yang dibaca tuh ayat menahan marah, ya. Mau tahu caranya nggak marah? Pas jengkel, diam. Itu kuncinya. Diam, mendingan marah sambil diam daripada marah ngomong. Karena kalau ngomong seperti air, seperti salju membesar terus. Zikirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pelan. Karena kalau keras ada yang tersinggung, ya. Misalkan suami ngejengkelin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa ngamuk, disangka setan, ya. A'udzubillahi. Terus yang ketiga, ganti posisi, cepat pindah, harus bergerak, duduk. Sunnahnya duduk.
Kalau enggak ke tempat tidur aja berbaring. Diam aja. Diam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pindah posisi. Allah akan menghilangkan. Nggak apa-apa, ini saudara kan? Saya nggak marah kan? Dah, shh. Jangan marah-marah ya Bu. Kalau marah sependek mungkin, atau tunggu tenang aja. Percayalah, tidak ada yang selesai dengan marah-marah. Marah-marah tuh nambah masalah. Iya saya bisa nahan marah, tapi itu dia marah, ya udahlah nggak apa-apa. Kalau suami marah, ibu bersyukur, bukan ibu yang lagi marah. Benar? Gimana sih kamu jadi seorang istri, ha? Alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang marah-marah. Sabarkan. Kalau mau a'udzubillah, jangan a'udzu tapi na'udzu. Jadi kami, kalau a'udzu pun cuma kita yang berlindung, dia enggak. Na'udzubillahi minasyaitonir, lindungi ya Allah. Tenang aja. Pilih mau jadi air atau jadi bensin. Itu pilihannya. Kalau jadi bensin ya ngomong aja. Rugi. 3, wal afina anin nas. Ini takwa nih Pak. Memaafkan orang-orang. Jadi kita teh dendam itu serasa keren ya. Saya dendam. Disangkanya dengan kita dendam dia sengsara. Enggak, dia lagi makan-makan. Kita kan merasa keren dengan dendam. Saya tidak akan maafkan dia. Justru dia lagi main. Dendam itu kayak bara api. Kita yang megang, perasaan kita, dia yang akan kebakar. Tangan sendiri yang kebakar. Kita memaafkan itu bukan untuk kelihatan hebat, tapi kita harus bahagia hidup ini. Tidak ada bahagia dengan dendam. Astagfirullahaladzim. Tidak ada bahagia dengan dendam. Maafkan. Bahkan sebelum orang minta maaf, dah maafkan. Legakan hati ini. Jangan megang bara api. Jangan, emang kalau kita sebel ke orang, dia jadi sengsara? Enggak. Yang sengsara tuh kita. Shh. Jangan suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Yang lalu sudah berlalu. Emang udah garisnya gitu, udah. Tapi ini mobil saya dijual oleh dia. Dengan ya sudahlah, untung bukan kita yang jual mobil orang. Betul, betul tidak? Tapi dia ngehina saya, nggak seberapa. Paling disebut si banyak omong kan, itu bukan menghina, itu fakta ya. Untung cuma disebut si banyak omong, dia nggak tahu kita banyak hutang, banyak aib, banyak cicilan, banyak koreng. Nah, 4, wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Itu rumus takwa. Sakit, tahan, maafkan, doakan kebaikan. Nanti Allah yang ngeberesin. Gitu, bukan kita yang ngeberesin. Shh. Lelaki, Pak, nggak mau disebut Om. Bahagia. Aki, nah, kalau disebut Aki teh doa panjang umur Pak. Dahlah, jangan marah-marah ya. Setuju? Nggak worth it lah. Urusan cetek, kaos kaki jelek. Di mana kaos kaki? Alah, mahal kebersamaan tuh Bu. Ibu, mahal kebersamaan. Masa gara-gara jepit ribut? Tadi Mami nyimpen jepit di sini. Atuh Mami, nggak usah pakai jepit, tinggal pakai karet gelang di sini. Dibikin simple hidup ini, betul tidak? Halo, betulkah? Kalau dibikin simple mas sederhana lah. Ingat ya, yang tidak tersentuh api neraka itu salah satunya sahlin, orang yang mudah. Orang mudah itu adalah orang yang tidak diperbudak amarah.
Terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek sekalian. Perasaan saya sudah sering ceramah di sini, Pak Iman. Pak, tiap berapa bulan sekali sih? Mungkin ke depan akan lebih. Jangan ribet. Kalau nanti saya ada tugas belajar lama di luar, misal, jadi akan mungkin lebih manfaat. Saya perlu dicas ini, harus banyak belajar dulu supaya lebih ajeg tauhidnya. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Saya minta maaf nih paro begini. Tolong diamalkan ya. Baca Quran selalu pakai niat Allah melihat. Cari ayat-ayat tentang mengenal Allah. Cari ayat-ayat tentang perintah dan larangan Allah seperti yang barusan. Dan cari ayat tentang janji Allah. Tidak bisa semua dalam sebulan, tapi nanti berubah kita ini. Karena cirinya nanti kalau baca Qurannya benar adalah apapun yang terjadi di sekeliling kita, tenang, itu cirinya. Sekeliling kita ya, anak, suami, istri, mertua, orang tua, bantu, teman, tetap tenang. Itu cirinya orang beriman. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabb. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin, mari sejenak kita bermuhasabah. Hari berganti hari, semakin dekat dengan waktu perpisahan. Kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Pasti. Hari demi hari ajal kita semakin dekat. Entah berapa lama lagi kita bisa bersama orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena Allah merahasiakan saat kematian kita. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa kita gunakan untuk taubat, sebenar-benar taubat. Karena tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa dan maksiat yang tidak kita taubatin. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa membahagiakan orang tua, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Karena pasti orang tua kita menunggu-nunggu doa kita di kuburnya. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini kita bisa memberikan yang terbaik kepada pendamping hidup, kepada anak-anak yang dititipkan. Sebelum saatnya tiba, andai suatu saat malaikat maut sudah ada di hadapan kita, tidak bisa lari, tidak bisa diundur walau sekejap. Mungkin di jalan, mungkin di rumah, mungkin di rumah sakit, atau di tempat manapun yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, Allah sudah menghapuskan semua dosa dan aib kita. Orang tua ridho memaafkan kita. Mudah-mudahan saat nyawa kita diambil, keluarga yang kita tinggal pun benar-benar sudah memaafkan kita. Semoga saat dicabut nyawa Allah mengizinkan
tubuh kita ini sudah bersih, lisan bisa menyebut la ilaha illallah. Semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Hati-hatilah hadirin, tidak sedikit orang yang mati ketika sedang berbuat maksiat, mati di tempat zina, mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika dilaknat oleh ibu bapaknya, ada yang mati dibenci oleh keluarganya. Nauzubillah. Kenanglah kalau kita sudah terbaring menjadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini sudah dingin, kaku. Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengurus jenazah kita dengan baik. Kenanglah saat kita mulai dikafani, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kening, tidak akan lagi bisa sujud. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Mata tidak lagi bisa menikmati Al-Quran. Mulut tidak lagi menyebut nama Allah. Tangan kaku tidak lagi bisa membelai, memeluk, bersedekah. Kaki tidak akan lagi melangkah seperti sekarang ini. Semuanya sudah berakhir. Kenanglah hadirin saat kita diusung menuju pekuburan, tidak ada yang dibawa. Dunia yang mati-matian kita kumpulkan, kita cari siang malam sampai lupa ibadah. Tidak ada yang ikut selain kain kafan. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat, ketika dimiringkan ke kiblat, wajah kita nempel ke tanah, papan di sekitar tubuh kita dipasang, tanah mulai berhamburan menimbun jasad kita. Kita akan sendiri di sana. Sesudah kubur kita penuh dengan tanah, nisan atas nama kita disimpan di atas. Satu persatu orang-orang meninggalkan kuburan kita, sibuk dengan kesibukannya lagi. Mungkin tinggallah di atas orang-orang yang paling menyayangi kita. Tapi berapa lama menunggu di atas? Pasti mereka pun akan pulang. Demi Allah kita akan sendirian. Mati adalah saat kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Demi Allah hadirin, kita akan menuai apapun yang kita lakukan. Astagfirullah. Mana teman kita dikubur? Mana sholat kita? Mana saum kita, zikir? Mana Al-Quran yang kita baca, sedekah? Mana doa anak-anak? Kita pasti menanti-nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami benar-benar mohon ampun, taubat nasuha. Izinkan umur yang tersisa ini ya Allah bisa jadi bekal pulang. Berikan kesanggupan kami membahagiakan orang tua. Jadikan kami anak soleh yang doanya Engkau ijabah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya sholat, khusyunya sholat, nikmatnya bersedekah, nikmatnya hidup bersama Al-Quran,
kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah, titip keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga sakinah, anak-anak yang soleh solehah, karuniakan lahir batin sehat walafiat. Indahkan keluarga kami dengan akhlakul karimah, rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat, istiqomah. Ya Allah, jadikan akhir hayat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikan kami umur di bulan Ramadan ini ya Allah. Jamu kami dengan sebaik-baik jamuan-Mu ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Semoga ada hikmah. Mohon maaf. Terima kasih kepada sesepuh semuanya, para pimpinan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.